Telah bergabung melalui sambungan Zoom Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam Mas Umam, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Kabar baik. Alhamdulillah Mas Umam kalau kita melihat hasil dari putusan MK yang tadi sore sudah dibacakan, kira-kira nanti ke depannya bagaimana dampaknya untuk politik dan demokrasi Indonesia? Ya, putusan dari Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah akhir dari perjalanan hukum yang diajukan terutama gugatan dari kubu 01 dan juga kubu 03. Tetapi di saat yang sama ini bisa jadi kemudian menjadi arah dari perjalanan politik dari masing-masing lawan yang selama ini menjadi bagian dari rival dalam proses kontestasi di pemilu 2024 yang lalu. Tetapi bagaimanapun juga hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi kali ini yang menunjukkan meskipun tentu ada dissenting opinion dari 3 hakim yang ada, tetapi putusan yang ada memberikan sebuah legitimasi secara sah dan konstitusional kepada kubu 02 dalam konteks ini Prabowo Gibran untuk menjadi pemenang dari pemilu yang lalu. Dengan segala catatan kontroversi, tetapi bagaimanapun juga ini akan menjadi sebuah era baru. Selamat datang pemerintahan baru dan besar kemungkinan ke depan akan ada banyak manuver-manuver yang dilakukan. Karena bagaimanapun juga ada sebuah situasi di mana kubu 02 dalam konteks ini adalah Prabowo Gibran juga membutuhkan sebuah dukungan politik yang cukup masif. Hmm. Karena sistem presidensial dalam pola sistem parlementer di Indonesia memberikan atau mengharuskan untuk mendapatkan dukungan politik yang memadai di parlemen. Per hari ini, kubu 02 baru memiliki kekuatan sekitar 42-45% di parlemen, maka wajib hukumnya bagi kubu 02 untuk membuka ruang negosiasi, kompromi dengan partai-partai politik yang lain, terutama yang ada di kubu 01 dan juga kubu 03 untuk merapat menjadi bagian dari kekuatan di pemerintahan mendatang. Maka putusan dari MK kali ini, Pak, akan memberikan sebuah justifikasi, positioning secara politik bahwa mereka kubu 02 akan menjadi pemimpin, akan running dalam konteks kekuatan politik ke depan Mhm. dengan segala catatan demokrasi yang ada. Tetapi ini akan membuka ruang negosiasi dan kompromi secara politik. Oke, baik. Yang bisa dilakukan oleh kubu 02, satu adalah rekonsiliasi, yang kedua harus berdisiplin diri supaya kemudian tidak memunculkan ruang-ruang manuver yang menciptakan instabilitas politik yang tidak produktif, dan yang ketiga adalah mencoba untuk memastikan sekaligus juga menjawab tudingan-tudingan yang selama ini dialamatkan oleh kalangan masyarakat sipil atau civil society terhadap potensi kemunduran demokrasi yang akan terjadi di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Kalau misal itu bisa dilakukan, tentu akan ada proses yang cukup smooth Mhm. dalam proses konsolidasi ke depan dan hadirnya pemerintahan baru dalam transisi kepemimpinan yang akan datang. Baik, Mas Umam, ini kan keputusan MK bersifat final dan juga mengikat. Menarik tadi Anda membahas sedikit mengenai manuver politik. Kemudian bagaimana analisa Anda mengenai manuver politik dari paslon 01 dan 03 tadi? Kubu mana yang menurut Anda sekarang sudah paling dekat dengan koalisi Prabowo Gibran? Kalau dari positioning masing-masing partai, maka besar kemungkinan per hari ini yang mengalami proses atau potensi eh, pelepasan atau potensi faksionalisme dalam konteks koalisi adalah kubu 01. Oke. Karena bagaimanapun juga per hari ini proses negosiasi dan juga komunikasi politik antara Nasdem terutama yang dimotori langsung oleh ketua umumnya Surya Paloh bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, bertemu langsung dengan Prabowo Subianto, maka ini menjadi sebuah simbol yang sangat vulgar bagi Nasdem untuk bergabung dengan pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Mhm. Sementara kemudian per hari ini juga negosiasi tampaknya masih terus dilakukan. Apakah ruang bagi PKS untuk dibukakan pintu bagi pemerintahan baru akan dilakukan, termasuk juga dengan PKB. Karena bagaimanapun juga dukungan dari basis kekuatan politik Islam tentu diperlukan. Per hari ini di kubu 02 baru ada PAN yang memiliki identitas politik Islam. Tetapi kemudian kalau misal kemudian dibuka ruang selebar-lebarnya, tentu akan menjadi ruang untuk melakukan negosiasi di sana. Akan tetapi, bagaimanapun juga
tampaknya per hari ini yang sudah mulai tampak clear untuk memberikan dukungan adalah Nasdem, Mhm, dan yang kedua adalah P3. mhm. Adapun PDIP, rasa-rasanya masih proses mempertimbangkan, masih ada cukup banyak dilema karena luka politik yang diciptakan oleh dinamika politik di 2024 ini betul-betul sangat menyayat perasaan dari kubu di PDIP itu sendiri. Maka yang bisa dilakukan adalah buka terus komunikasi, dan disitulah kemudian negosiasi dan kompromi akan dilakukan. Meskipun di situ akan menjadi sebuah pertaruhan, di Mhm. mana kemudian integritas mereka yang selama ini melakukan kritik secara terbuka, kritik mendasar terhadap pemerintahan, terhadap pola kepemimpinan yang dianggap lebih mirip dengan Orde Baru, yang dianggap mengalami proses kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa. Kalau misal ternyata kemudian mereka ikut bersama menjadi bagian yang dulu mereka kritik, maka itu menjadi sebuah tanda-tanda bagi pragmatisme dan oportunisme yang sangat tinggi yang diatasnamakan dengan rekonsiliasi. Nah, disinilah yang kemudian menjadi ajang pembuktian seberapa konsisten, seberapa istiqomah mereka di kubu 01 dengan narasi perubahannya, Oke. atau di kubu 03 dengan argumen-argumen kritis yang dalam proses pemilu kemarin digulirkan dengan begitu rupa. Baik, Mas Umam, namun kalau kita melihat sebenarnya dari Prabowo Subianto sendiri telah melakukan pendekatan atau ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri sejak sebelum Lebaran kemarin. Dan apakah setelah putusan MK ini akan ada pintu baru yang terbuka untuk proses koalisi dan rekonsiliasi antara PDIP dan juga kubu 02? Ataukah Anda masih menemukan bahwa sebenarnya pasca putusan MK ini masih tetap akan menemukan jalan buntu? Rasa-rasanya dalam konteks komunikasi politik terus dilakukan, Hmm, dan tentu menjadi sebuah kepentingan besar bagi Prabowo Subianto untuk mencoba meyakinkan dan juga mengajak PDIP untuk bisa masuk di pemerintahan yang akan datang. Dengan kekuatan 109 kursi di parlemen, maka kalau misal kemudian Prabowo Subianto bisa meyakinkan PDIP masuk ke dalam pemerintahannya, maka akan bisa mengamankan basis kekuatan politik di parlemen, sekaligus dalam konteks ini juga bisa untuk menetralisir potensi manuver-manuver yang berpeluang dilakukan oleh Golkar misalnya, yang per hari ini masih menjadi kekuatan terbesar di koalisi 02. Kita ingat di periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana waktu itu Golkar memiliki kekuatan terbesar, tapi kemudian manuver-manuver politiknya justru seolah sulit untuk dikendalikan oleh pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian PDIP bisa diajak masuk, barangkali itu bisa menjadi alat untuk menetralisasi. Tetapi per hari ini, wacana tentang pertemuan Prabowo dan Megawati tampaknya masih menunjukkan eh, buntu, dan kebutuhan komunikasi ini tampaknya tentu masih ada kalkulasi antara ego antara pimpinan elit di PDIP, terutama dalam konteks ini adalah Ibu Megawati Soekarno mhm. Putri dengan Pak Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar PDIP yang dianggap membelot dari perintah tertinggi dari pemimpin ketua umumnya. Maka dalam konteks ini adalah upaya negosiasi itu yang tampaknya masih terus dilakukan. Kalau misal kemudian PDIP mau bergabung dengan Prabowo, maka kemungkinannya ada dua. Pertama, PDIP akan menggunakan kedekatannya dengan Prabowo, karena memang tidak ada masalah antara PDIP dengan Prabowo, Ya. untuk menggunakan kedekatan itu sebagai alat untuk menggebuk balik Pak Hmm, Jokowi dan hmm, lingkarannya. mhm. Tetapi di saat yang sama, bisa juga kalau misal kemudian Pak Prabowo memainkan peran dalam konteks aktor dalam proses resolusi konflik, menjembatani komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati Soekarno Putri, maka hal ini akan membuka ruang negosiasi baru, di mana kemudian akan terjadi rekonsiliasi dalam bentuk kekuatan politik yang cukup besar. Sehingga kalau misalnya itu bisa dilakukan, maka besar kemungkinan pemerintahan Prabowo Gibran bisa berjalan secara smooth dan tidak ada instabilitas politik yang memadai. Per hari ini elit mengalami narasi-narasi kritis, tetapi di saat yang sama masyarakat di akar rumput tidak menunjukkan gejolak yang cukup berarti. Dan ini bisa menjadi social capital yang cukup baik, terlepas dari sekian banyak catatan Oke, demokrasi dan oke. juga Hmm. kontroversi yang muncul selama ini. Hmm. Mas Umam, terakhir terkait dengan gelontoran bansos yang akhirnya tidak dipermasalahkan oleh MK karena tidak terbukti secara hukum melanggar seperti itu.
Apakah Anda melihat bahwa ini bisa menjadi sebuah hal yang memicu untuk adanya tren gelontoran bansos menjelang pemilu untuk beberapa periode ke depan? Ya, ini menjadi sebuah evaluasi yang sangat serius ya. Karena bagaimanapun juga di fase pemerintahan awal Pak Jokowi ketika terpilih menjadi presiden, waktu itu fase tahun 2014 menuju ke 2018 ada proses pilkada. Dan instruksi Pak Jokowi waktu itu sangat clear untuk menghentikan arus penggunaan dana APBN yang Mhm. dialokasikan lewat APBD untuk alokasi pilkada. Karena bagaimanapun juga dalam konteks ini untuk alokasi bansos karena hal itu bisa menjadi alat untuk politisasi kekuatan dalam konteks ini adalah skema pork barrel politics atau politik gentong babi. Apa yang terjadi di 2024 ini jangan sampai kemudian menjadi presiden buruk. Apa yang diputuskan oleh MK, rasa-rasanya MK dalam konteks putusan ini memang mendasarkan pada basis pembuktian Ya. dalam konteks legal formal. Karena bagaimanapun juga pembuktian-pembuktian yang dihadirkan kemarin relatif tidak begitu kuat. Hmm. Baik yang diajukan oleh kubu 01 termasuk oleh kubu 03. Maka dari 5 alat bukti yang ada di MK misalnya, mulai dari surat atau tulisan, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian petunjuk, kemudian alat bukti yang lain, tidak menunjukkan sebuah materi bukti yang cukup solid. Yang Hmm. ada adalah lebih banyak adalah dalam konteks keterangan ahli dengan segala keahlian mereka dan juga subjektivitas yang ada. Tetapi Oke. dalam konteks keterangan saksi, dalam konteks kebijakan, Ya. memang tidak mudah untuk dibuktikan. Nah, Mhm. dalam konteks ini harus menjadi evaluasi yang cukup serius. Jangan Mhm. sampai skema pork barrel politics ini tertransformasi ke Mhm. 540 sekian kabupaten kota dan juga provinsi sehingga kemudian menciptakan bancaan korupsi dalam skala yang cukup masif di Pilkada 2024 mendatang. Baik, terima kasih atas analisisnya serta kita juga akan melihat bagaimana manuver-manuver politik yang terjadi pasca putusan MK hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam Mas Umam, sehat selalu. Terima kasih.